Kedua buku ini disusun oleh saya, Nanang Isnandar, dan Bapak Hadi Arnowo. Ini adalah buku terkait pengukuran dengan judul Memahami Dasar-Dasar Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah. Kemudian buku yang kedua adalah tentang pengadaan tanah, yaitu prinsip dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia. Kita buka untuk unboxing buku tentang prinsip dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia. Kita buka segelnya. Buku ini diterbitkan oleh SIP Publishing. Ini tampilan depan, tampilan belakang. Buku ini ada versi digital dan juga versi hard copy. Buku ini sudah 2 kali diterbitkan. Cetakan pertama April 2021 dan cetakan kedua bulan Juli 2021. Dengan jumlah halaman sebanyak 8 plus 156 halaman. 156 ditambah 8 berarti 164 halaman kurang lebih ya. Dengan ukuran 17,5 kali 25 cm. Jadi ini lebih besar, atasnya juga lebih tebal dari yang buku sebelumnya. Kita coba buka apa saja isinya. Di daftar isi kita bisa melihat bab 1 membahas tentang perkembangan pengadaan tanah di Indonesia. Bab 2 membahas prinsip-prinsip pelaksanaan pengadaan tanah. Bab 3 perencanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Bab 4 membahas persiapan pelaksanaan pengadaan tanah. Dan bab 5 membahas pelaksanaan pengadaan tanah. Bab 6 membahas ganti kerugian. Bab 7 membahas pelepasan objek pengadaan. Bab 8 membahas penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Selanjutnya adalah daftar pustaka, daftar peraturan, dan lampiran. Di buku ini ada juga pembatas ya. Pada bab 1 dibahas tentang pengadaan tanah sebelum berlakunya UPA yang terbagi ke dalam subpokok bahasan periode sebelum tahun 1945, kemudian periode tahun 1945 sampai 1960. Selanjutnya pengadaan tanah sesudah berlakunya UPA, yaitu periode tahun 1960 sampai 1975, kemudian periode tahun 1975 sampai 1993. Selanjutnya periode tahun 1993 sampai 2005. Kemudian periode tahun 2005 sampai 2012. Selanjutnya periode setelah tahun 2012. Dengan mengetahui dan memahami bahwa ada periode-periode yang dilalui, kita dapat memahaminya secara utuh. Jadi tidak hanya pengadaan tanah pada saat ini, jadi ada beberapa periode sebelum UPA dan sesudah UPA. Selanjutnya ada perbandingan penyelenggaraan pengadaan tanah. Pada halaman 22 di buku ini dibahas tentang perbandingan pelaksanaan pengadaan tanah sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Pengadaan Tanah. Di sini ada perbandingannya, ada tabel yang bisa kita pelajari. Di buku ini, di halaman 26 dan 27 juga disampaikan tentang opsi pencabutan hak. Kapan opsi itu digunakan dan kapan opsi itu tidak digunakan dan mulai kapan opsi pencabutan hak tidak digunakan lagi.
Pada bab 2 tentang prinsip-prinsip pelaksanaan pengadaan tanah disampaikan tentang asas-asas pengadaan tanah. Kemudian landasan umum pengadaan tanah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian berdasarkan UPA. Selanjutnya ruang lingkup pengadaan tanah. Di halaman 43 di sini tentang penyelenggaraan pengadaan tanah. Bagaimana tentang penyelenggaraan pengadaan tanah? Ada perencanaan, ada persiapan, ada pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Pada bab 3 di halaman 47 dibahas tentang perencanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Poin pertama adalah pengadaan tanah untuk program strategis nasional. Yang dibahas di sini. Selanjutnya rencana pengadaan tanah di dalam rencana pembangunan jangka menengah. Kemudian rencana pengadaan tanah di dalam rencana tata ruang. Kemudian penyiapan dokumen perencanaan, di mana di dalamnya ada studi kelayakan. Kemudian ada dokumen perencanaan pengadaan tanah, apa saja materinya, apa saja isinya. Pembahasan berikutnya adalah pendanaan dan tata kelola anggaran pengadaan tanah. Di bab 4 yaitu tentang persiapan pelaksanaan pengadaan tanah. Poin A tentang penyelenggaraan kegiatan pada tahap persiapan. Apa saja yang disiapkan, siapa saja yang terkait dengan kegiatan ini, kemudian pembentukan tim persiapan, bagaimana pembentukannya, ada tahapan-tahapan yang dilakukan, dibuat juga di sini dalam bentuk tabel pembentukan tim pada tahapan kegiatan pengadaan tanah. Selanjutnya sosialisasi rencana pembangunan. Selanjutnya ada pendataan awal lokasi rencana pembangunan. Kemudian dibahas juga tentang penetapan lokasi. Bagaimana tentang penetapan lokasi prosesnya. Selanjutnya pengadaan tanah berskala kecil. Ini hal yang baru. Pada bab 5 dibahas tentang pelaksanaan pengadaan tanah. Tentang kegiatan pokok pengadaan tanah. Apa saja yang menjadi kegiatan pokok pengadaan tanah. Selanjutnya persiapan pelaksanaan pengadaan tanah. Inventarisasi dan identifikasi IP4T, apa yang perlu dilakukan. Kemudian pengukuran dan pemetaan dalam rangka pengadaan tanah. Ini ada contoh gambar peta bidang tanah dan contoh daftar luas pengadaan tanah. Dan bagaimana mekanismenya jika bidang tanahnya sebagian yang terkena, sebagiannya tidak terkena. Di sini dijelaskan bagaimana prosesnya. Kemudian penilaian ganti kerugian. Dan di bab 6, yaitu tentang ganti kerugian, dibahas tentang musyawarah ganti kerugian, bentuk ganti kerugian. Di sini ada bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Selanjutnya dibahas juga tentang mekanisme ganti kerugian. Pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus. Dibahas juga tentang penitipan ganti kerugian. Apa yang dimaksud dengan penitipan ganti kerugian? Kepada siapa saja dilakukan penitipan ganti kerugian? Dan di mana menitipnya? Pada bab 7 dibahas tentang pelepasan objek pengadaan. Yang pertama tentang tata cara pelepasan objek pengadaan. Selanjutnya, pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah. Bagaimana mekanismenya? Kemudian tentang penyerahan hasil. Pada bab 8 dibahas tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan, yaitu tentang persiapan penanganan dampak sosial kemasyarakatan, pengumpulan data, verifikasi dan validasi, kemudian penilaian besaran santunan, pemberian santunan, biaya pelaksanaan kegiatan. Dan halaman berikutnya adalah tentang
daftar pusaka, dan daftar peraturan mengenai pengadaan tanah. Pada buku ini dibahas tentang perkembangan pengadaan tanah di Indonesia, prinsip-prinsip pelaksanaan pengadaan tanah, perencanaan pembangunan untuk kepentingan umum, persiapan pelaksanaan pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah yang terdiri dari persiapan pelaksanaan, inventarisasi, identifikasi, pengukuran, dan pemetaan. Kemudian penilaian dan pemberian ganti kerugian, penitipan ganti kerugian, pelepasan objek pengadaan, penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Pembahasan pada materi buku ini berdasarkan berbagai referensi dan ketentuan terkait pelaksanaan pengadaan tanah yang berlaku di Indonesia, termasuk implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Oke, sudah saya bahas isi buku ini apa saja. Dan semoga buku ini bermanfaat.